Pagi ini sarapannya sama lemper dan kue sus ya. Dan minumnya air putih dingin tanpa gula. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah buah-buahan yang bergetah itu boleh ditanam di depan rumah? Sebenarnya buah apapun yang bergetah atau yang enggak itu boleh. Dalam Islam tidak ada larangan, bahkan dianjurkan ya, karena kalau orang itu menanam buah-buahan itu kan setiap tahunnya itu kan panen ya, dan itu bisa disedekahkan, itu menjadikan ladang pahala. Jadi kalau orang nanam-nanam terus setiap kali panen disedekahkan ke tetangga, ke teman, ke saudara, ini kan terus mengalir pahalanya tanpa mengeluarkan uang. Ya seperti orang-orang kuno dulu itu ya kan pinter-pinter ya, sukanya nanam mangga, walaupun yang nanam ini sudah meninggal, sudah puluhan tahun ya, biasanya ya masih ada ya. Pohon mangga ini sampai bertahun-tahun, asalkan tidak ditebang ya. Kalau ditebang ya misalnya nanam 5 tahun ditebang ya selesai ya, nggak ada ladang pahala di situ. Jadi menanam buah apapun boleh, bahkan yang bergetah pun boleh. Tapi kalau yang bergetah itu memang disukai jin. Nah ini harus diketahui ya. Jadi buah-buahan yang bergetah itu disukai jin. Jin suka nongkrong di situ. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada penampakan entah itu di atas pohon sawo atau mangga atau pisang, tapi itu sangat jarang ya, sangat jarang terjadi. Yang ditampakkan itu sebenarnya ya wujud seperti manusia, cuma rambut gondrong ya, cuma gitu-gitu aja biasanya. Biasanya yang ditampakkan itu ya wujud yang menakutkan. Jadi orang itu kalau orangnya penakut ya biasanya ya nanti jadi tambah takut kan gitu. Ya biasanya yang mengalami ada penampakan ya tiba-tiba seperti ada orang berambut gondrong hitam nongkrong di atas pohon mangga, ya biasanya orangnya tuh memang penakut ya. Orangnya itu penakut atau orangnya itu punya ilmu musyrik. Punya ilmu musyrik itu maksudnya ya punya amalan ya, mengamalkan sesuatu, baca ini biar kamu begini begitu kata ustadznya. Ini kan termasuk amalan. Jadi amalan itu selama Rasulullah tidak mengajarkan terus ini diamalkan. Nah ini namanya orang ini mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalil Quran hadisnya. Jadi seperti zikir pagi, zikir sore. Nah ini kan ada dalilnya memang. Rasulullah mengajarkan zikir pagi dan zikir sore. Dan di luar itu yang tidak diajarkan Rasul ya jangan dibaca. Sebenarnya kalau bacanya itu benar walaupun sampai beratus-ratus atau beberapa ribu misalnya baca sholawat atau apapun, tapi niatnya lillahi ta'ala ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diniatkan ya supaya tidak ada penampakan, supaya aman, selamat. Nah ini kan diniatkan untuk duniawi ya, itu biasanya ya akan terjadi penampakan sungguhan ya. Baca sesuatu supaya nggak terjadi penampakan, supaya aman, nggak diganggu jin ya biasanya ya malah diganggu ya. Jadi jin itu menampakkan diri ini sebenarnya hanya sekedar iseng ya. Ya semacam pemberitahuan gitulah ya. Hei, aku di sini ya, semacam pemberitahuan gitu loh. Ya kalau orangnya itu penakut ya sangat takut, tapi kalau orangnya itu nggak penakut ya biasanya ya
dilihat aja, terus ya pokoknya lewat biasa. Terus besoknya diberi penampakan lagi, menampakkan diri. Ya, jinnya tuh menampakkan diri ya biasa aja kalau orangnya tuh memang nggak penakut. Tapi kalau orangnya tuh penakut ya biasanya jin itu malah ganggu ya. Jadi jin itu ganggu ya pertama karena orang itu penakut, yang kedua karena ada ilmu musyrik. Jadi orang itu selama nggak ada ilmu musyrik, insya Allah jin itu tidak akan bisa terlihat melalui mata telanjang. Ya pokoknya kalau sudah tahu ilmunya, menanam apapun, nanti siap-siap kalau ada penampakan ya jangan takut. Karena jin itu ya nggak ganggu ya selama tidak diganggu. Biasanya kalau yang ganggu sampai melukai manusia itu karena ya manusianya sendiri baca ini supaya jinnya terbakar ya, makanya kan jadi marah ya. Ibaratnya orang itu loh, kalau diganggu, tiba-tiba diganggu, dipukul kan terasa sakit kan balas. Kalau hanya baca-baca niatnya lillahi ta'ala, ya baca surat An-Nas, Al-Falaq, Qul diniatkan lillahi ta'ala karena Rasul baca seperti itu di pagi hari, di malam hari. Ya niatkan aja, niatkan mengikuti sunnah Rasul. Jangan diniatkan untuk menghancurkan jin. Karena kalau diniatkan menghancurkan jin, nanti jinnya itu kepanasan dan akan balas. Ya pokoknya jangan takut menanam buah apapun yang bergetah. Insya Allah jin itu tidak akan menampakkan diri selama orang itu tidak penakut dan tidak punya ilmu musyrik. Jadi bagi orang-orang yang punya ilmu musyrik, biasanya ya akan mengalami bisa melihat jin. Maksudnya kalau jin itu menampakkan diri, nah itu bisa terlihat. Itu bagi orang-orang yang punya ilmu musyrik ya. Selama orang itu nggak punya ilmu musyrik ya sampai kapanpun, walaupun itu pohon yang bergetah, walaupun itu pohon yang sudah bertahun-tahun, sudah sangat lama dan sangat besar, ya tidak akan terjadi penampakan apapun kalau lewat situ. Sebenarnya jin itu ya nggak sembarangan ya, menampakkan diri itu nggak sembarangan. Karena kalau menampakkan diri dan orang itu membalas, akhirnya mukul pakai pedang, ya jin itu bisa terluka sungguhan, ya berdarah. Makanya jin itu nggak berani menampakkan diri terlalu lama, biasanya hanya beberapa detik. Ya, karena dunianya itu ya, dunia jin itu kan nggak sama dengan manusia ya. Ya ibaratnya manusia itu kalau di darat itu bisa bernafas dengan lega, tapi kalau di dalam air itu kan nggak tahan ya, terlalu lama itu nggak tahan. Pokoknya jin itu kalau menampakkan diri itu termasuk mengancam nyawanya. Karena kalau orang itu tahu beneran, oh, jin itu kok menampakkan diri langsung dipukul. Apalagi mukulnya itu pakai pedang ya bisa terluka, bisa berdarah ya seperti itu. Makanya jin yang pintar itu insya Allah tidak akan menampakkan diri. Jadi kalau sekedar ganggu itu biasanya pilih-pilih orang ya. Jadi kalau orang itu imannya bagus, amal solehnya banyak, insya Allah tidak akan menampakkan diri. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya arbanat, bahannya dari gula. Ini kalau di tempatnya Bunda sekian, ini harganya 10.000 ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.